Start recording, mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin. Saya dari program studi rekayasa instrumentasi dan otomasi dengan NIM 1224919. Saya dari angkatan 2022. Nah, di sini saya ingin review materi dari praktikum pneumatik dan hidrolik pada pertemuan kedua atau pada modul 2 dengan judul pengoperasian dasar silinder single acting dan double acting. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar yang dimana bisa kita lihat yang sebelah kiri itu ada gambar single acting, yang di sebelah kanan itu double acting. Nah, tujuan pada praktikum kali ini yang pertama, satu, memahami prinsip kerja silinder pneumatik single acting maupun double acting. Yang kedua, mengetahui kondisi dan aplikasi yang tepat untuk pengguna silinder single acting dan double acting. Yang ketiga, mempelajari cara mengoperasikan dan menghubungkan aktuator pneumatik dengan PLC sebagai sistem kendali. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah dilemparkan kepada kita. Yang pertama itu ada pertanyaan. Satu, apa itu cylinder single acting dan double acting? Dan yang kedua, menurut kalian kapan sebaiknya menggunakan cylinder single acting dan double acting? Nah, yang ketiga, bagaimana cara mengoperasikan cylinder single dan double acting? Yang keempat, bagaimana dan dengan cara apa menghubungkan pneumatik ke PLC? Nah, di sini bisa kita lihat silinder single acting. Nah, silinder single acting adalah sebuah aktuator pneumatik yang hanya bekerja dengan satu port udara bertekanan bertekanan tinggi. Nah, gerakan maju yaitu keluar piston dilakukan oleh tekanan udara, push tape namanya. Terus gerakan balik mundur ini kalau misalnya ada yang keluar ini panjang, kalau dia masuknya dari depan itu akan mundur terus dikembalikan oleh pegas atau beban luar, itu namanya pull tape. Ciri utamanya yang lebih sederhana. Nah, jadi dia itu lebih sederhana dan hemat udara dibanding double acting. Dan juga hanya menghasilkan gaya penuh saat maju mundur yang didorong udara. Contohnya nih, ini dari belakang pressure port nih inputnya masuk angin dia ngedorong. Terus nanti pressure port yang depan ini kalau dia dikasih angin lagi dia bakalan mundur. Nah, yang terakhir itu banyak digunakan untuk penjepit atau penekan atau mekanisme ejector. Nah, jadi single acting ini banyak sekali nih digunakan untuk penjepit begitu. Nah, yang sebelah kanan ini single acting cylinder. Ini ada anginnya nih satu dia. Jadi yang di belakang atau yang di depan nih, ini ada juga nih. Jadi kalau masuk angin, dia dari yang input belakang ini dia akan mendorong dan pairnya itu akan memadat. Itu. Tapi nanti kalau didorong lagi yang dari depan, itu pairnya akan apa namanya itu melebar. Nah, di situ tekanan anginnya udah agak kurang karena dia rongga-rongganya udah melebar. Tapi kalau pas padat kayak gini itu tekanan anginnya bisa tahan dan kuat itu. Nah, kita masuk ke silinder double acting. Nah, silinder double acting sendiri tuh nih ada lubangnya ada dua. Pressure in, pressure out. Kalau tadi yang single acting itu hanya in aja gitu. Dan juga di sini kita bisa pakai untuk dorong sama untuk balikin lagi dengan dua angin tadi, yaitu ada pressure in dan pressure out. Ada input angin, ada output angin gitu.
Nah, silinder double acting juga merupakan aktuator pneumatik yang punya double port udara bertekanan. Nah, contohnya apa? Gerakannya maju. Nah, gerakan maju itu keluar piston dilakukan oleh udara bertekanan. Jadi, ketika gerakan maju, angin itu mengisi dan memajukan si piston ini dan sehingga karet di depan ini jadi memadat. Jadi kedorong dan sinilah jadi tekanan udaranya berkumpul dan jadi bertekanan tinggi gitu. Karena di sini tidak ada rongga lagi dan dia rongga anginnya udah ketutup sama si belakangnya si piston. Makanya pas maju itu udaranya jadi bertekanan tinggi gitu. Terus ada gerak balik mundur atau gerak balik mundur piston juga dilakukan oleh udara bertekanan, bukan pegas. Nah, dia juga menekan mengisi juga gitu. Nah, ciri utamanya itu gaya dorong kuat dari kedua arah, maju dan mundur. Nah, gerakan stabil, cepat, dan bisa diatur. Nah, untuk konsumsi udaranya lebih banyak dibanding single acting karena dia pakai nih untuk udaranya kanan sama kiri. Bisa untuk memajukan, bisa sekalian mundurin gitu. Karena dia pakai dua. Kalau yang single dia hanya pakai satu gitu. Dan juga cocok untuk aplikasi yang memang butuh gerakan bolak-balik atau terus-menerus. Yang bolak-balik, gitu yang cepat. Nah, ini cocok sekali menggunakan silinder double acting. Misalnya silinder penggerak mekanik atau pintu otomatis atau sistem handling material atau sistem cetak gini-gini atau sistem potong serak-serak gitu kan. Nah, itu kan bolak-balik tuh. Itu bagusnya yang double kalau menurut saya begitu. Nah, kapan digunakan? Nah, kapan digunakan sih single acting sama double acting ini? Kita bahas. Jadi single acting ini digunakan pada aplikasi yang hanya membutuhkan gerakan satu arah kerja dengan dorongan udara bertekanan. Nah, sementara gerakan baliknya dibantu oleh pegas atau beban eksternal begitu. Nah, silinder ini cocok untuk mekanisme sederhana yang tidak memerlukan gaya besar secara terus-menerus begitu. Pada contohnya itu pada clamping, injecting, positioning atau lifting ringan. Nah, untuk ini ada contohnya nih, ada clamping, ada injecting, ada juga lifting ringan. Nih, cuman dorong aja dia satu kali, set. Terus juga ini sama juga ini, terus yang sebelah kiri juga nih. Tapi kalau yang double acting ini terlalu kompleks nih, anginnya udah dua nih. Sekali dorong dia tuh udah kayak amrobot dia. Nah, dipakainya pada sistem yang membutuhkan gerakan bolak-balik yang sama kuat di kedua arah. Karena udara bertekanan digunakan baik untuk mendorong maupun menarik piston. Nah, jenis ini sering diaplikasikan pada proses industri yang memerlukan kontrol gerakan yang berulang, stabil, dan bertenaga. Misalnya, dalam handling material atau pintu otomatis, mesin packaging, cruset, dan sistem robotik pin and place. Nah, di sini kita bisa lihat dia kayak sistem robotik dengan mekanik pneumatik. Yang itu dia contohnya menjepit menjepit botol. Dan juga yang paling terakhir ini untuk ngepres botol kaleng hingga penyet gitu. Kita masuk cara pengoperasian. Nah, single acting sendiri itu cara pengoperasiannya yang dimana udara bertekanan masuk melalui port untuk mendorong piston keluar. Jadi dia masuk nih dari satu, satu masuk. Nih kan ada nomor satu ini. Nah ini satunya ini masuk ke dalam anginnya, inputnya, terus mendorong.
si piston untuk keluar dan si pegasnya ini dia merapat. Jadi memang di sini sirkulasi udaranya tidak ada, jadilah pertekanan tinggi begitu. Saat suplai dihentikan, pegas internal mengalirkan piston. Nah, ketika anginnya berhenti, si pegas yang tadinya rapat ini itu akan kembali ke bentuk semula. Dia akan mundur, akan renggang lagi dan kembali dan mengembalikan posisinya si piston tadi. Nah, itu yang single acting. Karena silinder ini hanya bekerja dengan gaya penuh satu arah saja, yaitu inputannya saja, satu arah saja, ngedorong saja gitu. Untuk kembalikannya dia hanya pegas. Begitu. Terus lanjut yang double acting. Nah, double acting sendiri itu udara bertekanan yang dialirkan secara bergantian ke dua port. Jika udara masuk ke port depan, piston terdorong ke depan atau maju. Jika udara masuk ke port belakang, piston terdorong mundur. Dengan begitu, silinder mampu menghasilkan gaya penuh pada kedua arah gerakan. Nah, contohnya nih gini, ini yang ada bagian belakang yang kotak, yang bagian depannya ini yang agak lancip, ada kayak jarum dua, itu yang bagian depan. Jadi kalau di bagian belakang, ketika dia valve anginnya hidup, dia akan mendorong ke depan. Nah, ketika ingin kembali, valve di depan itu harus dihidupkan juga, jadi dia mundur ke belakang, gitu. Jadi sistemnya itu memang depan belakangnya itu untuk kembali posisi semula itu menggunakan angin, tidak menggunakan pegas. Beda yang sama single action. Biasanya satu angin saja dan dibantu oleh pegas untuk kembalinya. Tapi kalau double acting dia dengan angin. Kenapa dengan angin? Karena angin itu lebih bagus dan lebih stabil gitu. Kalau pegas itu kan agak lambat itu kembalikannya. Hmm, gitu. Tapi kalau angin bisa memang untuk kerja yang memang bolak-balik dan cepat gitu. Jadi cetak jeduk cetak jeduk cetak jeduk, maju mundur maju mundur maju mundur begitu. Nah, sistem pneumatik. Ini ada kompresor yang pertama, terus ada kompresornya untuk suplai anginnya, ada air dryernya untuk saring anginnya. Terus ini shoot of valve-nya, ada settingan untuk valve, ada untuk valve anginnya, terus ada regulator untuk mengecek tekanan si anginnya, baru ke solenoid valve, yang dimana itu kayak relay, relaynya untuk pneumatik gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin buka, kita kasih instruksi on, nah anginnya ngebuka, jeglik gitu bagian belakang, dorong, nanti kita mau itu udah kita buka, kita isi lagi bagian depannya, jeglik gitu, mundur gitu. Jadi ini sistemnya gitu, selain valve untuk double acting. Nah, yang di depan contoh kita ini double acting begitu. Cukup lumayan, perlu banyak-banyak dicoba-coba. Nah, pneumatik ke PLC. Bagian kiri saat tombol tekan PB diberi arus 24 volt, coil coil atau K1 nih, K1 si relay aktif sehingga menghubungkan arus ke solenoid. Nah, menghubungkan arus ke solenoid Y. Nah, solenoid Y ini, solenoid Y ini yang ada lambang Y-nya ini menggerakkan katup 3/2 sehingga udara masuk ke silinder itu mendorong piston keluar. Gitu. Jadi ketika K1 hidup, ini masuk ke Y. Tegangannya masuk, terus relaynya jadi hidup. Jadi relay dari valve tadi hidup dan mengeluarkan udara, menggerakkan si katup tadi, gitu. Sehingga udaranya tuh masuk ke silinder, gitu, dan mendorong piston keluar, gitu. Nah, kalau yang bagian kanan ini ada bagian kanan. Nah, bagian kanan ketika tombol dilepas, arus terputus, selenoidnya mati. Sudah mati, itu katupnya kembali ke posisi semula dengan pegas. Nah, jadi ketika
tombolnya dilepas atau dimatikan, terputus, nah tegangannya mati, nah anginnya juga terputus. Jadi tidak ada tekanan lagi di belakangnya. Nah, jadi si pegas yang tadinya merapat dengan tekanan angin, ketika tidak ada dorongan lagi, maka dia akan kembali semula. Itu. Ini contoh dari single acting. Nah, di sini ada ladder PLC. Nah, ini ada on program ladder yang terdapat saklar on sama saklar off lah gitu untuk menghidupkan dan mematikan sistem pneumatik secara sederhana. Hanya saja kita memang memberikan output pada valve supaya bisa membuka jalur udara. Jadi program sederhana ini di mana untuk on dan mematikan saja si relay. Si relay pada valve gitu. Jadi ketika dia mode on, PBO-nya hidup, dia akan nyambung. Valve-nya akan hidup, solenoidnya akan mengeluarkan udara dan sehingga si pneumatiknya itu akan berjalan ke depan gitu. Nah, ketika PB off-nya kita putus, kita kasih angka 1 yang dimana dia akan mati. Nah, maka selirnya akan mati, anginnya akan terputus, si pegas yang sudah merapat, yang kawat tadi, yang di depan, yang berdampingan dengan si piston, yang dia sudah merapat karena tekanan udara tadi hidup. Nah, ketika mati, udaranya udah mati juga. Nah, yang rapat pegas tadi itu akan melebar kembali ke posisi semula. Nah, ini merupakan ladder PLC sederhana untuk mencoba mengetes single acting lah gitu, on off untuk mengetahui si piston itu maju karena tekanan udara, mundur kembali karena si pegasnya itu dia. Begitu, ini program sederhana. Nah, jadi dari praktikum kali ini ya seru lah gitu karena memang saya sendiri belum pernah belajar tentang pneumatik, baru PLC saja. Namun PLC kemarin itu ya memang jarang dipegang, jadi programnya sendiri itu masih lupa-lupa gitu. Mungkin dengannya belajar pneumatik ini menjadi motivasi saya untuk terus berkembang dan belajar terkait program PLC gitu. Ya, syukur-syukur nanti setelah tamat kita bisa eh, mendaftar atau mencapai cita-cita saya, mencita-cita kita semua gitu di bidang otomasi gitu. Karena mungkin di bidang otomasi itu tidak main juga di mikro, tapi juga di main PLC. Jadi buat teman-teman tetap semangat, terus belajar, jangan pernah menyerah. Karena dengan belajar, dengan kita punya bekal, ya dimanapun kita berada, ya kita insya Allah bisa hidup begitu. Jadi buat teman-teman yang seangkatan atau teman-teman yang 2023 tetap semangat, kita belajar bareng-bareng. Bagi yang udah jago, tolong sharing-sharing begitu. Dan juga terima kasih kepada teman saya tadi yang sudah mengajarkan saya pneumatik dengan sabar karena saya memang agak kurang dalam memahami begitu. Jadi ya saya mohon maaf lah Mas Teddy gitu, Bang Teddy gitu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Joni yang sudah banyak memberikan ilmu dan wawasan serta pencerahan untuk saya selama ini. Ya semoga Bapak lancar juga Pak di sana menjalankan S3, semoga lancar, sehat-sehat di sana Pak, semangat terus Pak. Doakan kami di sini semoga lancar Pak. Mungkin sekian pada praktikum kali ini untuk mengepaskan waktu 20 menit. Ini masih 19 menit. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Terima kasih semuanya. Semoga yang menonton video ini bermanfaat. Ya, walaupun tidak banyak, setidaknya bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua dan motivasi untuk teman-teman semuanya.
Terima kasih.